kita lagi di acara Festival UMKM Rumah BUMN Karawang. Saat ini di Rumah BUMN Karawang sedang mengadakan festival yang berisikan para UMKM yang berada di sekitar daerah Karawang. Ayo kita masuk, let's go! Bagaimana SDM yang berperan sebagai entrepreneur UMKM dalam perspektif membangun MSDM dalam mempersiapkan Indonesia Emas? SDM yang memainkan peran sebagai entrepreneur UMKM memiliki peran kunci dalam membangun MSDM untuk mempersiapkan Indonesia Emas. Beberapa alasan mengapa SDM entrepreneur UMKM perlu diberdayakan dan didukung melibatkan SDM entrepreneur UMKM menciptakan produk dan jasa inovatif, berkualitas dan berdaya saing, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru. SDM entrepreneur UMKM dapat menjadi agen perubahan dalam membawa transformasi digital, sosial, dan budaya di Indonesia. SDM entrepreneur UMKM memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk berwirausaha, berkreasi, dan berinovasi. Oleh karena itu, penting untuk memperdayakan dan mendukung SDM entrepreneur UMKM melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, media, komunitas, dan masyarakat umum. SDM yang berfungsi sebagai entrepreneur UMKM harus memiliki pemahaman yang luas dan keterampilan mengingat perubahan cepat dalam lingkungan bisnis. SDM yang berperan sebagai entrepreneur UMKM perlu memiliki ketahanan dan adaptabilitas. Mereka harus siap menghadapi tantangan, belajar dari kegagalan, dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Dengan membangun MSDM melalui peran entrepreneur UMKM, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Bagaimana peran generasi bangsa dalam mensupport UMKM? Generasi bangsa memiliki peran penting dalam mendukung UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka dapat menjadi konsumen aktif produk lokal, mempromosikan UMKM melalui media sosial, serta berpartisipasi dalam pelatihan atau mentoring untuk pengusaha UMKM. Dukungan finansial, baik melalui investasi atau pembelian langsung, juga membantu pertumbuhan UMKM secara signifikan. Peran generasi bangsa sangat krusial dalam mendukung UMKM, konsumen aktif, promosi melalui media sosial, pelatihan, mentoring, serta dukungan finansial dapat berkontribusi signifikan pada pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Bagaimana cara yang tepat dalam melakukan pengembangan SDM yang berperan pada UMKM untuk sustainable business UMKM di Indonesia? Yang pertama, dengan memberikan pelatihan dan akses ke sumber daya pendidikan seperti kursus online atau kelas langsung yang dapat membantu meningkatkan keterampilan SDM UMKM. Yang kedua, memberikan motivasi kerja dan melatih SDM membuat kontribusi lebih optimal. Yang ketiga, menyediakan perlindungan terhadap kelelahan kerja seperti memberikan waktu istirahat yang cukup atau menyediakan fasilitas rekreasi seperti ruang. Yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi dalam bisnis dan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk. Yang kelima, menjalankan manajemen SDM yang baik dan efektif. Dengan memiliki SDM yang terlatih dan berkualitas, UMKM akan lebih mampu bersaing di pasar dan mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik. Selain itu, meningkatkan SDM UMKM juga dapat membantu UMKM menjadi lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Ini ada beberapa kerajinan tangan yang disediakan oleh Festival UMKM dari Rumah BUMN Karawang. Ada gantungan kunci dan beberapa saya Rifki dan ini teman saya Dewina. Kami dari mahasiswa Universitas Seni Perbangsa Karawang yang ditugaskan untuk datang pada acara hari ini menanyakan produk-produk yang taruh untuk pada festival ini ya. Ibu, ini produknya bisa diperkenalkan Pak? Bukan nggak. Halo, nama saya Ida Farida. Saya adalah owner dari DAP Dapur Kamila, di mana produknya adalah DAP Yogurt.
Ini kita tinggalnya di Karang Timur, tepatnya di perumahan Mutiara Nirwana, Desa Kembang Jaya. Produknya ini udah dikirim ke Bandung, ke Jakarta, ke Banten, ke Serang, Ciamis, Garut, dan sebagian ada di kota kita di Karawang. Mungkin masuk ke pertanyaan yang kita akan sampaikan. Pertama, di sini tadi Ibu udah jelaskan tentang produknya yaitu yogurt ya Bu ya. Saya kedua mau menanyakan untuk produk yang Ibu jual ini sejak kapan? Sebenarnya saya udah lama ya, dari tahun 2016. Cuman kemudian vakum karena saya memang kebetulan ada usaha lain, itu saya buka catering. Setelah itu fokusnya tahun 2021 saya baru fokus di Lalu mengapa Ibu memilih usaha ini? Pertama saya suka dengan yogurt, jadi kalau misalnya kita menyukai sesuatu otomatis kita jiwanya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, minuman itu karena kita tinggal di daerah panas, minuman itu banyak dicari. Itu yang kenapa saya beralih ke saya. Untuk tantangan dan hambatan tersendiri mungkin dari produknya cara buatnya itu apa sih? Tantangannya adalah ini kan yogurtnya dibuat dari susu murni, didatangkan dari Bandung, yaitu dari dua daerah, dari Pangalengan dan Ciwidey. Itu dan tantangannya bagaimana caranya dari Pangalengan atau Ciwidey datang ke Karawang yang dengan waktu sekian waktu ya berapa, 2 jam, sekitar 2 jam, nggak boleh lebih dari 4 jam. Kenapa? Karena lebih dari 4 jam ini susunya kan basi. Yogurt itu memang susu basi, tapi itu basi karena basi bukan sengaja difermentasiin. Kalau misalkan susu yang difermentasi seperti yogurt, dia kandungan gizinya banyak. Tapi kalau misalnya susu basi, itu susu yang tidak layak di tangannya di situ. Lalu ketika Ibu memasarkan produk ini, Ibu apakah sudah menerapkan transaksi digital seperti adanya QRIS atau Ya, ada. Kita pakai kris, kita pun ada kris, kita pakai Dana juga, ada OVO. Sebelumnya saya mau nanya Bu, untuk ini produk ini udah ada store-nya belum? Atau Ibu nanti yang naruh aja di Kalau store sendiri sih udah punya, kita tetap di rumah. Tapi kalau misalkan nyari di semua toko oleh, terutama toko oleh di Bandung, hampir semua toko oleh di Bandung. Ya. Kenapa saya biasa di Bandung? Karena saya punya 2 rumah produksi di Karawang sama di Bandung, dan di Bandung adalah yang terbesar karena besar lebih besar. Sebetulnya dari produk yang sudah jadi keunggulan apa sih dari produk lain dari produk ini? Keunggulannya satu, yogurt ini kental. Kalau misalkan kompetitor rata-rata encer ya. Yang kedua dibuat dari susu murni, jadi bukan susu yang UHT atau susu yang susu yang sudah dipasteurisasi. Ini benar-benar susu murni, itu yang membedakan. Kemudian gula yang dipakai juga itu gula mineral, jadi bukan gula yang tambahan gula gitu. Itu aja sih keunggulannya sih. lalu Ibu apakah ada planning dari usaha ini untuk kedepannya gitu? Paling pasti ada ya, pengen yang jelas sih omset pengen lebih naik, pengen jelas pengen seperti yang lainnya pengen ikut go nasional dan go Indonesia. Semoga bisa terlaksana ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ini agak sensitif ya Bu, untuk kayak produk Ibu tuh seharinya bisa kejual berapa Bu? Seharinya kalau di Karawang sih memang belum banyak ya, paling dalam sebulan berarti sekitar 3-5 juta. Tapi kalau misalkan dari total dari semua tempat yang saya sebutkan itu omset udah tapi udah Untuk ini Bu, produknya itu pernah mengalami naik turun nggak sih kayak pasti. Kalau turun itu pasti ya namanya kita usaha ya, ada sisi di mana kita lagi turun, terutama kalau hujan ke orang jangan haus ya gitu. Nah, penjualan agak sedikit menurun, tapi bukan berarti agak sedikit ya. Tadinya misalkan sehari saya bisa menjual 100 botol, jadi kalau pas hujan bukan setengahnya 50, kadang 60, jadi nggak bisa banyak pada saat musim panas.
Kok ibu, saya mau nanya tadi perihal bisa mensuplai ke Bandung itu ceritanya gimana bu? Awalnya karena saya sendiri orang Bandung, istilah teman saya kan banyak ya dari saya dari kecil sampai saya lulus kuliah saya di Bandung, jadi teman banyak berawal dari teman-teman itu sebagai reseller saya. Kemudian kedua saya mencoba menjajah toko-toko oleh-oleh karena kebetulan kan ada yang salah satunya pemiliknya dan teman dari dia, akhirnya jadi punya kepercayaan diri, oh ternyata saya laku loh. Jadi akhirnya saya buka di Mahkota, saya buka di kafe, saya buka di dan toko lainnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu, apakah ada niatan Ibu untuk mengembangkan usaha ini gitu? Ada, bahkan ada di sini karena tidak semua orang suka dengan yogurt. Nah, saya lagi mengembangkan produk ringan seperti brownies yogurt, kemudian kue yogurt. Saya lagi kerupuk yogurt. Saya lagi trial, semoga bisa diterima. Jadi seperti inovasi baru. Betul, saya mencoba berbuat inovasi sehingga kalau inovasi misalkan saya buat crackers atau buat kerupuk itu kan produk ringan yang bisa tahan lama, semoga bisa diterima orang dan bisa dibawa sebagai oleh untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya perjalanan 2 hari, nah kalau yang itu kan 2 hari nggak bisa. Dan itu aja sih. Tadi ada yang ketinggalan mungkin satu pertanyaan untuk harga per produknya berapa? Oh ini harganya kalau ini kan yogurt ada campurannya nata de coco, saya jual 15.000. Nah, kalau misalkan yang ini ada yang kecilnya itu ukuran 210, harga 10.000. Kalau yang ukuran 250 harga 15.000. Sama yang bukan ada bawa sentral, ada yang stick, yang stick apa yang kayak es mangga, itu 20.000 sedih. Mungkin segitu aja dari wawancara dari kami. Semoga usaha dari ini semakin berkembang, semakin ramai, semakin bisa naruh di berbagai tempat gitu ya Bu. Sekian dari kami. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah nonton video ini. Di acara Festival UMKM Rumah BUMN Karawang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa komen, Like. dan subscribe.